Kalau selama ini yang kita pahami secara umum bahwa rezeki itu adalah mesti orientasinya uang, mesti orientasinya harta benda. Padahal tidaklah demikian. Satu di antaranya adalah menurut Profesor Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta benda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Badriah Qudsi. Sore ini saya bersama Ustadz Dahlan. Sebelum kita memulai, saya ingin menyapa pemirsa jemaah di luar sana dengan bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, tema kita sore ini Ustadz, memaknai rizki. Awam taunya rizki itu berupa materi, uang, harta, aset. Nah, tapi lebih banyak yang memaknai rizki itu adalah uang. Mungkin bisa sedikit dari Ustadz memaparkan makna rizki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh jamaah yang menyaksikan dan menonton video kami kali ini, pada sore hari ini bincang-bincang kami dengan Bunda Badriah tentang memaknai rezeki yang sesungguhnya. Kata rezeki itu banyak disebutkan dalam Al-Quran, bahkan dalam konteks terkait dengan iman. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kriteria orang beriman itu orang yang bertakwa kepada Allah, dari apa yang rezeki Allah berikan itu diinfakkan, dibagikan kepada orang lain. Kalau selama ini yang kita pahami secara umum bahwa rezeki itu adalah mesti orientasinya uang, mesti orientasinya harta benda. Padahal tidaklah demikian. Satu di antaranya adalah menurut Profesor Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau mengatakan bahwa rezeki yang paling rendah itu adalah harta benda. Justru itu yang paling rendah, Bunda. Ya, jadi sudah salah pemahaman awam bahwa rezeki itu dimaknai dengan harta benda. Ya, padahal itu Ustadz sampaikan bahwa itu adalah yang paling rendah sekali. Nah, selain itu apa Ustadz yang kira-kira yang paling tinggi nih yang bisa kita maknai rezeki ini? Baik, nah kalau tadi saya mengatakan bahwa menurut salah seorang ulama bahwa harta yang paling rendah itu adalah rezeki yang paling rendah itu adalah harta benda, maka tentu ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu kata beliau adalah kesehatan. Dan yang sempurna rezeki itu adalah ridho Allah. Jadi urutannya adalah rezeki yang paling rendah itu adalah harta, yang paling tinggi itu adalah kesehatan, yang sempurna itu adalah ridho Allah. Nah, lalu bagaimana dengan doa kita? Kadang-kadang kita berdoa dan mendoa selamat ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Ya Allah, berilah rezeki kami ini adalah berkah. Jadi kalau kita lihat beberapa pendapat para ulama, maka rezeki itu tidak mesti berbentuk harta benda atau uang. Ya. Tetapi boleh saja diganti oleh Allah dengan kenikmatan. Masya Allah. Bahkan kalau disebutkan tadi itu rezeki yang paling sempurna itu adalah ridho Allah. Nah, kenapa? Karena tidak semua hamba-hamba Allah itu diridhoi. Nah, kalau sudah Allah meridhoi hambanya, ini kan tidak bisa lagi Bunda diukur dengan harta apapun. Iya, betul. Nah, sehingga yang dimaksud dengan rezeki yang terbaik itu adalah keimanan, kekuatan untuk ibadah kepada Allah, itu justru menjadi sebuah rezeki yang sesungguhnya. Ya, dan bagi saya sendiri sebagai awam, Ustadz, saya memaknai bahwa bisa berbagi waktu untuk keluarga itu adalah bagian rezeki yang sangat saya hargai, yang sangat saya syukuri dari Allah. Mendapatkan kenikmatan ridho Allah untuk bisa beribadah, menghadiri majlis taklim atau ruang-ruang ilmu yang ada, itu juga bagian dari rezeki yang luar biasa. Ya, baik. Untuk lebih jelasnya bahwa kita memang hidup di dunia ini membutuhkan yang namanya material, yang namanya harta benda itu pasti. Nah, oleh sebab itu tidak adalah batasan dalam Islam untuk mendapatkan harta benda itu, tetapi bagaimana
kemudian harta benda itu bisa dimanfaatkan di jalan Allah. Nah, kalau demikian, inilah yang dimaksud dengan rezeki yang berkah. Lalu yang kedua, rezeki itu boleh diganti oleh Allah dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan rohani kita, kedekatan kita kepada Allah. Nah, ini kan tentu berbagai macam cara. Iya. Mungkin dengan cara silaturahim, hadir dalam majelis ilmu. Nah, kenapa ini dikatakan adalah rezeki, bagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita? Karena tidak bisa diukur dengan nilai nominal harta benda. Ya, Masya Allah, tadi Ustadz menyebut soal silaturahim. Silaturahim itu malahan sebagian dari rizki. Nah, ini juga yang menurut saya mungkin awam juga kurang pahami, bahwa ternyata silaturahim itu adalah bagian dari nikmat rizki yang Allah berikan. Korelasinya ada, Bunda. Jadi antara silaturahim itu dengan rezeki itu ada memiliki korelasi. Karena begini dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa barang siapa yang menghubungkan silaturahim maka dipanjangkan umurnya oleh Allah. Masya Allah. Nah, artinya kalau dipanjangkan, artinya hidupnya itu dijalani dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, bayangkan kalau kita dalam kehidupan itu sakit, ini kan butuh biaya yang banyak. Nah, dengan sehatnya kita, dengan umur yang panjang, nah itu kan tentu perjalanan hidup itu dijauhkan oleh Allah dari musibah, bencana, dan penyakit. Nah, ini kan luar biasa. Ini adalah rezeki yang merupakan disebutkan tadi oleh ulama bahwa ini adalah rezeki yang tertinggi, adalah kesehatan yang diberikan oleh Allah. Yes. Sehingga dengan itu bisa digunakan silaturahim, Allah akan berikan berkahnya dengan umur yang panjang. Masya Allah, ya. Luar biasa sekali pengertian memaknai rezeki yang sudah dibagi oleh Ustadz Dahlan pada sore ini. Mungkin bisa dirap, Ustadz. Baik, kesimpulannya adalah mari kita menjalani kehidupan kita ini dengan merasa selalu berbahagia, qanaah kepada Allah. Rezeki yang Allah berikan kepada kita jangan pernah kita sesali. Karena boleh saja kita secara material tidak cukup, tapi Allah ganti dengan kenikmatan rohani kita. Kesempatan kita beribadah kepada Allah, kesempatan kita untuk menghubungkan, yaitu antara kita dengan makhluknya yang kelak akan menjadi nilai ibadah, maka itulah sesungguhnya rezeki kita yang paling sempurna, karena dengan jalan itulah Allah akan ridho kepadamu. Ketika Allah sudah ridho kepada hambanya, apa yang tidak kita peroleh, pasti Allah akan penuhi semua kebutuhan dan hajat kita. Tentunya adalah perjalanan akhirnya berupa surga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti kami terus di YouTube Ustadz Dahlan _Laduni.